Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ariana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusannya, sama nih mbak. Amin ya robbal alamin. Doa terbaik di tanah air. Semoga sampai semuanya iso sukses yang perantauan, berhasil bawa uang, kemudian iso kumpul sama keluarga tanpa halangan apapun. Amin ya robbal alamin. Nah mbak semuanya, sekali lagi kita bakal membahas kasus kemudian curhatan. Oke, kita langsung aja ke kasus yang pertama. Jadi ceritane iki yang aku baca kemarin, ada sebuah mobil pickup iki membawa tenda, dan tenda iki hasil dari rampasan sitaan mbak-mbak yang dimana iki suka sekali menyewakan tenda. Jadi iki dirampas mbak, tendane Mbak E yang dimana iki sering sekali menyewakan tenda. Nah, di negara Hong Kong, ketika Anda menyewakan tenda, sekali lagi Anda kan mendapatkan keuntungan selain bekerja sebagai PRT. Iki sama aja Anda iki jualan secara ilegal di negara Hong Kong. Tapi iki bukan jualan, tapi tepatnya adalah menyewakan, tapi menghasilkan uang tambahan selain Anda bekerja sebagai PRT. Itu juga tidak diperbolehkan. Jadi hati-hati buat mbak-mbak semuanya. Mungkin para petugas iki tidak mengetahui, tetapi kadang kalau ada yang melapor mbak, ada juga nih yang dimana mereka tuh dirugikan oleh perbuatan Anda. Nah contoh nih, apa yang dirugikan dari perbuatan Anda? Anda iki mengklaim tempat. Contoh ini tempat buat penyewa tenda. Jadi Anda ki tidak memperbolehkan orang lain mendirikan tenda di situ karena itu buat pelanggan Anda. Jadi ada kasus seperti ini yang dimana akhirnya Anda bisa dilaporkan karena dirugikan dalam kasus Anda. Dan ada nih area yang tidak diperbolehkan Anda untuk mendirikan tenda. Contoh di tepi jalan, dan kemudian ada acara besar di situ. Nah, ketika ada acara besar sampean bangun tenda di situ, jelas-jelas tidak diperbolehkan. Akhirnya sampean bangun dan kemudian udah diusir oleh Satpam. Kemudian Anda tetap membangun kembali, akhirnya disitalah tenda-tenda Anda. Jadi ada beberapa hal yang harus Anda cermati ketika Anda iki membangun tenda di Victoria Park Mbak G. Oke, iki kasus Mbak E di majikane. Jadi ceritane Mbak E iki dapat kontrak ketiga. Kontrak ketiga, tapi dia belum sampai finish kontrak mbak, karena 5 tahun lebih 3 bulan Mbak Eki diputus kontrak secara interminit oleh majikane. Jadi majikane Eki setiap hari cerewet sama Mbak E. Jadi Mbak Eki kayak tertekan karena bos Eki terlalu cerewet dan Mbak Eki tertekan. Alhasil Mbak Eki yos mana nih lah mbak, istilahnya berani melawan. Nah karena Mbak Eki berani melawan sama majikan yang sewena-wena tadi, yang berharap Mbak Eki memutuskan kontrak kerja, tetapi si Mbak Eki tetap bertahan di situ, tidak mau memutuskan kontrak kerja walaupun dicerewetin oleh majikannya. Nah, karena Mbak Eki tetap bertahan di situ, kemudian adanya perlawanan dari Mbak hasil ki majikan Eki pernah ngomong sama Mbak ini, kalau kamu tidak suka di sini, silakan putuskan kontrak kerja, keluar dari rumah saya. Jadi Mbak Eki sudah ditantang oleh majikannya untuk keluar. Jika kamu tidak suka kerja di sini, jika kamu tidak suka aku marahin, jika kamu tidak suka aku suruh ini itu. Intinya kena Mbak Eki tekan oleh majikannya mbak biar keluar. Tetapi Mbak Eki sekali lagi tetap bersikukuh untuk tidak keluar. Nah sampai suatu saat iki majikannya jengkel sama Mbak E. Akhirnya majikannya memutuskan kontrak kerja sama Mbak E. Dan Mbak Iki memang dia sudah pasrah mbak ketika diputus kontrak kerja, karena setiap pulang
libur mbak, majikan iki selalu menggeledah kamar mbak E. Nah setiap mbak E iki libur, majikan iki selalu menggeledah kamar mbak E, kemudian mengobrak-ngabrik bajune mbak E, dan kemudian malam-malam iki mbak E mau tidur, udah selesai kerjaan mau istirahat, waktunya dia mau mandi, mbak Eki masih disuruh cuci mbak malam-malam. Sekali lagi bos Eki memang dengan sengaja agar mbak Eki memutuskan kontrak kerja. Jadi mbak Eki dibebani banyak sekali kerjaan, kemudian dicereweti, kemudian disuruh ini itu oleh majikannya. Mbak Eki kerja di situ dapat 5 tahun lebih 3 bulan. Jadi di dalam kasus ini pasti ada nih mbak-mbak semuanya, majikan tidak mau memberikan sampean long service nih. Akhirnya majikan kui nyetreng sampean habis-habisan, sampean disalahkan kerjaan sampean gak oke, pada sampean kui kerjanya 5 tahun lebih. Bagaimana sampean kerjanya dibilang gak oke jika sampean sudah kerja selama itu? Ketakutan majikan adalah ketika dia mengeluarkan long service untuk sampean mbak. Jadi karena dia tidak mau mengeluarkan long service untuk sampean, akhirnya dia iki mengusir sampean secara halus. Karena ketika dia mengusir sampean secara halus menggunakan cara-cara licik seperti itu, pasti sampean yang memutuskan kontrak kerja. Jadi disitulah gugurnya long service. Tapi ketika mbak Eki terus bertahan di dalam gempuran sikap majikan, maka mau tidak mau majikan yang bakal memutuskan kontrak kerja. Daripada sampean di situ terus bertahan dari 5 tahun jadi 6 tahun, akhirnya dia sendiri yang rugi, nantinya tambah lagi duitnya. Jadi kalau dia dapat 5 tahun, ada yang bayar tidak banyak. Tapi ada nih majikan yang menggunakan alasan licik, contoh sampean kui kerjanya nggak bagus, biar sampean kui tidak mendapatkan long service, dan majikan gugur wajib long service ke sampean. Jadi mbak, sampai detik ini, sampai saat ini long service itu tetap wajib mbak. Tapi banyak sekali majikan iki yang dengan sengaja memang tidak memberikan sampean long service dengan alasan-alasan tertentu, termasuk sampean dibuat kerja yang nggak bagus, sampean melawan. Nah akhirnya ketika hal itu terjadi, itu bisa menggugurkan long service mbak. Jadi untuk kasus iki jika Mbak Eki masih bekerja di negara Hong Kong, sampean bisa melaporkan perkara ini ke imigrasi Mbak. Kalau sampean ditekan oleh majikan sampean, apalagi Mbak Eki mendapatkan penekanan itu, Iki sampai stres Mbak karena perilaku majikan nih. Jangan dibilang Mbok Masya sudah lama menjadi petarung di negara beton, tapi kalau merasakan kondisi tertekan seperti itu, ya kui Mbak, fisike mentale dia iki iso down banget. Jadi mbok masih sampean petarung, mbok masih sampean kuat, tapi kalau sampean digempur terus-terusan oleh kondisi itu, sampean juga bisa down. Jadi untuk mbak-mbak semuanya, nanti kalau sampean bisa mengalami kasus seperti ini, laporkan ke imigrasi mbak, bahwa sampean kuwi ditekan oleh majikan setiap hari. Ini salah, itu salah, karena cuman majikan tidak mau memberikan long service. Jadi apapun yang terjadi sama sampean di tempat kerjaan, alangkah baiknya sampean kuwi sering melaporkan ke imigrasi. Karena ketika sampean bisa melaporkan ke imigrasi, pertama, imigrasi bisa mempermudah visa sampean ke depannya. Kedua, jika sampean menuntut long service, sampean ngerti mbak bahwa di dalam kondisi ini sebenarnya yang salah adalah majikan, dan posisi nih majikan kui mengintervensi sampean. Jadi kalau ada yang bilang long service sudah tidak wajib, sekali deh. Oke, long service sudah tidak wajib, tapi majikan yang dimana iki selalu mengada-ngada kesalahan sampean agar dia tidak wajib long service. Tapi di dalam undang-undang ketenagakerjaan long service itu tetap ada mbak, tapi ada aturannya tersendiri. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Channel Nuri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.